judul Polymer Inclusion Membrane dengan Hydrophobic Proton Ionic Liquid sebagai pembawa untuk transport besi. Saya persilakan untuk melakukan persiapan selama 4 menit. Silakan melakukan pengecekan audio, video, dan juga untuk mencoba share screen. Baik, terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan kepada tim kami. Izinkanlah kami untuk mengecek audio dan mikrofon dari masing-masing anggota. Kepada Saudari Trisia Elgiteri Jemalu, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas di sana? Iya, dapat terdengar dengan jelas, Saudara Vincentius. Apakah suara saya juga di sana dapat terdengar dengan jelas? Ya, dapat terdengar dengan jelas juga di sini. Terima kasih. Kepada Saudari Maria Elfrida Nonaristi, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas di sana? Ya, dapat terdengar dengan jelas, Saudara Vincentius. Apakah suara saya juga dapat terdengar dengan jelas di sana? Ya, dapat terdengar dengan jelas di sini. Terima kasih. Selanjutnya kami akan melakukan pengecekan PowerPoint. Kepada Saudari Maria Risti, bisa tolong dibagikan PowerPoint-nya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk membagikan PowerPoint kami. Baik, Saudara Vincentius, apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Ya, PowerPoint-nya sudah terlihat di sini. Apakah PowerPoint-nya sudah berpindah ke slide yang kedua? Ya, PowerPoint-nya sudah berpindah ke slide yang kedua. Baik, terima kasih. Saudari Teresia, apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Iya, sudah terlihat, Saudari Maria. Baik, apakah PowerPoint-nya sudah berpindah ke slide yang pertama? Iya, sudah berpindah, Saudari Maria. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Karena masih ada waktu, maka marilah kita berdoa demi kelancaran presentasi PKP 2 pada hari ini menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, izinkanlah saya sekali lagi untuk mengecek kembali anggota tim. Kepada Saudari Teresia Elgiteri Jemalu, apakah sudah siap untuk mengikuti presentasi PKP 2 pada hari ini? Sudah siap, Saudara Vincentius. Apakah Saudara Vincentius juga sudah siap mengikuti PKP 2 pada hari ini? Ya, sudah siap untuk mengikuti presentasi PKP 2 pada hari ini. Untuk Saudari Maria Elfrida Nonaristi, apakah sudah siap untuk mengikuti presentasi PKP 2 pada hari ini? Ya, sudah siap, Saudara Vincentius. Apakah Saudara Vincentius juga siap untuk mengikuti presentasi PKP 2 pada hari ini? Ya, tentu saja saya juga sudah siap untuk mengikuti presentasi PKP 2 pada hari ini. Baik, waktu persiapan telah selesai. Silakan melakukan presentasi selama 10 menit. Selamat siang Bapak Ibu penilai serta host yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada tim kami untuk mempresentasikan hasil riset kami yang berjudul Polymer Inclusion Membrane dengan Hydrophobic Proton Ionic Liquid sebagai pembawa untuk transfer besi. Pertama-tama, izinkanlah saya memperkenalkan tim kami, yaitu saya sendiri, Vincent Montella sebagai ketua, dan rekan-rekan saya, Teresia Elgiteri Jemalu sebagai anggota 1, dan Maria Elfrida Nonarisi sebagai anggota 2, serta dosen pembimbing kami, Bapak Pius Doreola, SSI, MSI, PhD. Bapak Ibu penilai, penggunaan besi dalam kehidupan sehari-hari telah meningkatkan konsentrasi ion besi dalam perairan apabila pengolahan limbahnya tidak dilakukan dengan tepat. Karena sifatnya yang unik, ion besi dapat dengan mudah masuk ke dalam sel dan menimbulkan ancaman dan racun bagi makhluk hidup. Ancaman bagi manusia sendiri akan meningkat apabila konsentrasi ion besi melebihi 0,3 mg per liter. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode pengolahan limbah yang mengandung ion besi sebelum dibuang ke perairan. Metode yang paling umum digunakan ialah ekstraksi pelarut, yang dapat mengekstraksi ion logam dari besi, ion logam dari air. Namun, metode ini memiliki kekurangan, diantaranya menggunakan banyak pelarut yang biayanya mahal
serta bersifat mudah menguap dan mudah terbakar sehingga tidak aman bagi lingkungan. Metode ini juga membutuhkan 2 tahap ekstraksi, yaitu dari fase umpan ke fase organik dan dari fase organik ke fase penerima. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka alternatif pemisahannya ialah berbasis membran, di mana membran yang digunakan ialah polymer inclusion membran atau PIM yang telah banyak digunakan untuk mengekstraksi berbagai jenis analit. Keuntungan dari PIM sendiri adalah selektivitasnya yang tinggi, dapat diregenerasi dan digunakan kembali sehingga lebih ekonomis, tidak menggunakan pelarut yang berbahaya, serta hanya membutuhkan 1 tahap ekstraksi saja, yaitu dari fase umpan ke fase penerima. Komponen utama dari sebuah PIM adalah padatan pendukung yang berfungsi untuk menahan kebocoran zat pembawa atau carrier pada membran. Padatan pendukung yang kami gunakan adalah polivinyl klorida atau PVC. Kemudian ada zat pembawa atau carrier yang berperan untuk mengikat analit target dari fase umpan dan melepaskannya ke fase penerima. Zat pembawa yang kami gunakan adalah PIL. Kemudian ada pemelastis yang digunakan agar membran yang terbentuk elastis dan tidak kaku. Pemelastis yang kami gunakan adalah DOP. Mekanisme pemisahan dari PIM sendiri ialah adanya fase umpan yang mengandung logam target dan fase penerima yang dapat menarik logam dari PIM. Kemudian di tengah-tengahnya diletakkan membran yang dapat mengangkut logam target. Komponen utama dari sebuah PIM salah satunya adalah pembawa yang berperan mengikat analit target dari fase umpan dan melepaskannya ke fase penerima. Pembawa yang paling umum digunakan yaitu D2-ethylhexose phosphoric acid atau DIPA, namun pembawa berbasis fosfor tidak ramah lingkungan, efisiensi yang rendah, sulit melepaskan analit ke fase penerima, dan proses sintesisnya yang rumit. Oleh karena itu, salah satu alternatifnya ialah menggunakan ionic liquid sebagai pembawa yang merupakan zat yang tersusun sepenuhnya oleh ion dan berwujud cair pada suhu ruangan serta memiliki aspek hijau. Namun, sintesis ionic liquid harus melalui beberapa langkah sehingga perhatian kami beralih ke proton ionic liquid atau PIL yang merupakan subkelas dari ionic liquid karena memiliki sifat yang sama dengan ionic liquid yang dapat disintesis melalui transfer proton dari asam bromstat ke basa bromstat. Dalam penelitian ini, PIL yang disintesis dari asam dekanoat sebagai asam bromstat dan trioxylamin sebagai basa bromstat digunakan sebagai pembawa dalam PIM untuk transfer besi. Tahapan penelitian yang dilakukan yaitu meliputi sintesis PIL, preparasi PIM, uji daya tarik, persen perpanjangan dan penyerapan air membran, karakterisasi PIM dengan FPIR dan SEM, dan transport Fe3 menggunakan PIM. PIL yang dibuat kali ini disintesis dari asam dekanoat dan trioxylamin, di mana terjadi reaksi gaya tarik-menarik antara kation dari trioxylamin dan anion dari asam dekanoat. PIL yang telah disintesis kemudian dianalisis dengan menggunakan FTIR dan dapat dilihat bahwa puncak pada sekitar 950 per cm mengindikasikan gugus OH dari asam dekanoat. Hilangnya puncak ini pada spektra PIL menunjukkan telah terjadi deprotonasi asam dekanoat membentuk anion dekanoat atau protonasi amina pada trioxylamin membentuk kation amina kuarter. Sehingga dari hasil tersebut, PIL dari asam dekanoat dan trioxylamin telah berhasil disintesis dan dapat digunakan sebagai pembawa dalam PIM. Pada pembuatan PIM digunakan 2 variasi, yaitu tanpa pemblastis dan dengan pemblastis, di mana pemblastis yang digunakan ialah dioksid phthalate atau DOP. Hasil yang diperoleh ialah PIM dengan pemblastis memiliki sifat yang transparan, sedangkan PIM tanpa pemblastis tidak menghasilkan membran yang transparan. Hal ini dikarenakan pemblastis berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas dan homogenitas distribusi molekul dalam membran. Tanpa pemblastis, molekul-molekul dalam membran mungkin tidak terdistribusi secara merata, sehingga menghasilkan film yang buram atau tidak transparan. Oleh sebab itu, maka dalam penelitian ini digunakan PIM dengan pemblastis untuk transport Fe3. Uji daya serap membran bertujuan untuk mengetahui sifat hidrofobik dan hidrofilik dari PIM yang didasarkan pada kemampuannya dalam menyerap air. Hasil pengujian daya serap air dapat dilihat pada gambar, di mana PIM tanpa pemblastis memiliki sifat yang lebih hidrofobik dibandingkan dengan yang menggunakan pemblastis. Hal ini dikarenakan adanya DOP yang bersifat polar sehingga mudah untuk menyerap air. Analisis PIM dengan FTIR bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya interaksi kimia di antara komponen kimia penyusun PIM. Spektra IR dari masing-masing PIM dapat dilihat pada gambar, di mana komponen PIM tanpa pemblastis juga tampak pada PIM dengan pemblastis. Hal ini menandakan bahwa tidak adanya interaksi kimia antar komponen, melainkan hanya berupa interaksi fiksi lemah, yaitu ikatan hidrogen dan van der Waals. Tahap selanjutnya ialah transfer Fe3 menggunakan PIM, di mana pada fase umpannya terdapat larutan Fe3 masing-masing dalam pelarut asam nitrat, air, dan natrium nitrat, sedangkan pada fase penerimanya terdapat larutan natrium hidroksida, dan hasil transport dianalisis setiap 2 jam menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Pada media asam nitrat, reaksi yang terjadi ialah
pertukaran ion antara asam dekanoat dan bentuk anionik logam yang terbentuk akibat reaksi antara kation logam dan ion nitrat. Hasil analisis menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, konsentrasi Fe3 pada fase penerima semakin meningkat, sedangkan pada fase umpannya semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa transfer Fe3 dalam media asam nitrat telah berhasil. Media selanjutnya yang digunakan ialah media air, di mana reaksi yang terjadi ialah asosiasi antara ion logam dan pil netral, dan kompleksasi antara kation logam dan ion karboksilat dari pil dengan adanya ion hidroksida. Hasil analisis menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, konsentrasi Fe3 pada fase penerima semakin meningkat, sedangkan pada fase umpannya semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa transfer Fe3 dalam media air telah berhasil, dan hasil yang didapatkan lebih baik dibandingkan dengan menggunakan media asam nitrat. Media selanjutnya yang digunakan ialah medium natrium nitrat, di mana reaksi yang terjadi ialah asosiasi antara ion logam dan pil netral, dan kompleksasi antara kation logam dan ion karboksilat dari pil dengan adanya garam nitrat. Hasil analisis menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, konsentrasi Fe3 pada fase penerima semakin meningkat, sedangkan pada fase umpannya semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa transfer Fe3 dalam media natrium nitrat telah berhasil, dan hasil yang didapatkan lebih baik dibandingkan dengan menggunakan media asam nitrat. Hal ini dikarenakan pada media asam nitrat terjadi pertukaran ion antara asam dekanoat dan ion logamnya, sehingga transfer Fe3 dalam media asam nitrat kurang maksimal. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proton ionic liquid atau pil yang disintesis dari asam dekanoat dan trioktilamin dapat digunakan sebagai pembawa dalam PIM. PIM dengan pemastis lebih baik daripada PIM tanpa pemastis. Hasil uji daya serap membran menunjukkan bahwa PIM yang dibuat masih bersifat hidrofobik. Karakteristik FTIR PIM menunjukkan tidak adanya interaksi kimia. Transport besi menggunakan media natrium nitrat dan air lebih baik dibandingkan menggunakan media asam nitrat. Persentase laporan kemajuan sudah 100%, laporan akhir 85%, artikel ilmiah 85%, dan akun media sosial 90%. Total dana yang telah dikeluarkan yaitu sebesar Rp7.472.847 dari total dana Bilmawa yaitu sebesar Rp8.750.000 dan dana dari perguruan tinggi sebesar Rp2 juta. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan PIM yang ramah lingkungan dengan efisiensi dan selektivitas pemisahan yang tinggi terhadap Fe3. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi bidang kimia analitik, khususnya bidang pemisahan yang memungkinkan perolehan logam berharga dari limbah yang mengandung besi di masa mendatang dengan metode yang murah dan ramah lingkungan. Dan penelitian ini rencananya akan dipublikasikan pada jurnal nasional berindeks Sinta 3 seperti Jurnal Kimia atau Journal of Chemistry, Universitas Udayana, dan Indonesian Journal of Chemical Analysis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Rencana tahap selanjutnya ialah pada tahap laboratorium kami tinggal menunggu hasil analisis karakterisasi PIM dengan SEM dan uji daya tarik persen perpanjangan, serta pada tahap laboratorium kami tinggal menyelesaikan pembahasan karakterisasi PIM dengan SEM dan uji daya tarik persen perpanjangan, pengambilan kesimpulan data, menyelesaikan laporan akhir, luaran akhir, dan luaran tambahan, serta mengunggah konten akhir di media sosial. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung riset kami ini, dari pihak Kemendikbud, Ristek, dan Bilmawa, serta dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Untuk menutup presentasi kami hari ini, izinkanlah saya menyampaikan suatu pantun. Pergi ke laut memancing cumi-cumi, pulangnya jangan lupa bersih-bersih. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Baik, terima Waktu dan kasih. kesempatan dikembalikan kepada host. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 dari Universitas Nusa Cendana. Silakan kepada Bapak Ibu penilai untuk melakukan sesi diskusi dan tanya jawab kepada peserta. Oke, terima kasih Mbak Ani. Selamat kepada teman-teman dari Universitas Nusa Cendana. Mohon izin saya duluan ya Pak Oki. Nah, penelitian yang luar biasa, selamat sudah sampai pada tahap ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi. Nah, ini untuk polymer inclusion membrane. Nah, penelitian ini merupakan penelitian yang memang benar-benar baru, ataukah sudah pernah ada penelitian sebelumnya, tetapi ada yang baru dari punyanya teman-teman ini? Izin menjawab Ibu. Yang terbaru dari penelitian ini yaitu pil yang disintesis dari asam dekanoat dan trioktilamin sebagai pembawa dalam PIM. Kalau penelitian yang terkait sebelumnya berbeda ya? Berbeda Ibu. Oke. Izin menambahkan. Oh ya, silakan. Ya, silakan. Baik Ibu, kalau untuk penelitian terdahulu, pil ini hanya digunakan sebagai ekstraktan dalam pemisahan
pemisahan larutan Ibu, tapi belum digunakan sebagai pembawa dalam PIM. Oke. Nah, kemudian untuk metode. Nah, metode dari tadi yang disampaikan teman-teman sebenarnya cukup jelas ya, tapi di laporan kemajuan itu minim sekali informasi yang disampaikan di bagian metode riset. Jadi sangat singkat sekali untuk di laporan kemajuannya. Tapi tadi sudah di-cover dengan penjelasan dari yang presentasi yang teman-teman lakukan. Kemudian ini saya mengkonfirmasi disampaikan tadi bahwa untuk keluaran artikelnya rencananya mau dipublikasi di 2 jurnal begitu? Izin menjawab Ibu, ya Bu, dipublikasikan di 2 jurnal Ibu nantinya. Oke, untuk datanya seperti apa? Untuk datanya kami tetap memakai data dari artikel ini yang untuk keluaran akhirnya Ibu. Maksudnya dari data itu, kemudian ketika dipublikasi pada 2 jurnal kan datanya harus berbeda. Karena kalau misalnya tidak kan nanti bisa plagiasinya bisa tinggi begitu ya. Jadi ini nanti rencananya dipublikasi itu mau di-split begitu datanya? Ya Ibu, kami akan men-split datanya Ibu pada media yang digunakan. Oke, kemudian nah ya. Kemudian, nah ini saya lihat untuk sisa dana masih cukup besar ya. Masih ada 1 juta lebih, betul? Betul Ibu. Nah, rencananya untuk digunakan untuk apa sisa dana yang masih cukup besar ini? Baik Ibu, untuk dana yang kami gunakan, untuk sisanya itu kami gunakan untuk membayar hasil analisis SEM dan uji daya tarik persen perpanjangannya Bu. Terus untuk analisis spektrofotometri VIVIS dan juga untuk pembelian bahan Ibu itu kami menggunakan dana dari perguruan tinggi dan dana 10% dari Belmawa yang belum kami gunakan nanti Bu. Oke. Untuk progres risetnya sendiri berarti secara keseluruhan sudah berapa persen ini? Untuk secara keseluruhan sudah 85%. 85%. Oke, itu mungkin dari saya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat ya. Terima kasih Bu Wulan. Ya, selamat ya saudara-saudara dari Undana ya, saudara Vincentius dan kawan-kawan sudah sampai pada level ini, luar biasa karyanya. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi ya, melanjutkan dari pertanyaan-pertanyaan dari Bu Wulan tadi ya. Nah, eh, nah ini kan laporan Anda ini menarik sekali ya, karena menyajikan apa bahasa-bahasa ilmiah, akademis, kimia banget gitu ya, kimia dan fisika banget. Nah, saya ingin tanya nih, kalau misalnya ada orang awam ya yang tidak paham dengan riset Anda, terus kemudian ingin tanya ke Anda, sebenarnya riset Anda ini untuk apa sih gitu? Manfaatnya untuk masyarakat umum lah, yang dia tidak dia bukan mereka bukan peneliti seperti Anda, bukan mahasiswa seperti Anda. Ya, mereka hidup sehari-hari layaknya orang biasa begitulah ya. Kira-kira kalau tanya ke Anda, ini fungsi riset Anda untuk kami ini untuk apa sebenarnya? Bisa nggak dijawab? Singkat, jelas, padat. Silakan. Baik, izin menjawab, Pak. Jadi, misalnya pada limbah-limbah yang dibuang untuk kegiatan industri atau kegiatan sehari-hari itu mungkin mengandung ion besi. Nah, penelitian kami ini maksudnya adalah untuk memisahkan ion besi tersebut
untuk nanti dapat digunakan kembali, karena jika dipisahkan atau diekstrak begitu nanti dia akan masih bernilai ekonomis. Oke, ya, sip. Oke, lanjutan. Bisa nggak Anda memberikan contoh kira-kira ion besi yang Anda maksud yang seringkali dihasilkan dari limbah-limbah rumah tangga gitu? Ada nggak satu atau dua saja gitu Anda sebutkan? Ada nggak kira-kira? Kalau dari industri rumah tangga deh, nggak usah kelompok rumah tangga, tapi industri rumah tangga misalnya, ada nggak? Baik, Pak, izin menjawab. Kalau dari industri rumah tangga sendiri, bisa dari sampah-sampah, dari sisa-sisa peralatan-peralatan yang terbuat dari besi, misalnya eh, seperti peralatan dapur ataupun eh, bagian-bagian dari mobil atau lain-lainnya yang terbuang dan eh, itu dibuang di sekitaran perairan, daerah perairan, Pak. Oke ya, sudah mulai terbentuk ya, ya. Jadi ini masukan saya ya. eh Ya, bagaimanapun nanti kan peneliti itu bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat ketika mereka bisa menjelaskan fungsi bagi orang-orang yang awam ini sebetulnya hasil riset saya ini untuk apa. Nah, itu yang jauh lebih penting begitu ya. Karena kalau melihat ikatan-ikatan kimia saja kan orang-orang awam sebetulnya tidak memerlukan itu. Itu kan wilayah kita begitu ya. Tapi oke. Tapi saya apresiasi sekali karya Anda luar biasa. Ya, lalu ya ada beberapa hal yang saya perlu konfirmasi tadi terkait jurnal sudah dikonfirmasi oleh Bu Wulan. Terus, nah, saya ingin tahu sebenarnya latar belakang Anda mengangkat isu ini apa sih? Atau mungkin yang di luar ini ya alasan akademik ya? Atau mungkin Anda sering melihat dalam kehidupan sehari-hari Anda, oh ada seperti ini sehingga Anda tergugah untuk mengangkat isu ini. Ada nggak latar belakang dari atau secara personal lah subjektif Anda begitu, sehingga Anda tertarik untuk mengangkat ini? Baik, Pak, izin menjawab. Jadi alasan yang melatar belakangnya sendiri ialah karena menurut kami menurut pengamatan kami masyarakat setempat itu masih mengkonsumsi ataupun menggunakan air yang telah tercemar, Pak. Misalnya saja, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan daerahnya, tapi di daerahnya tersebut itu tuh banyak sekali limbah-limbah mulai dari sampah besi, sampah plastik dan lain-lain itu di perairan. Namun masyarakat setempat masih menggunakan air air daerah tersebut sehingga kami tertarik untuk meneliti bagaimana cara mengolah air dari perairan tersebut, Pak, sehingga lebih aman digunakan oleh masyarakat Menggunakan hasil setempat. riset Anda begitu ya? Ya, Pak. Ya, ya, baik. Ini bisa berlanjut lebih panjang. Aduh, sebenarnya saya masih banyak pertanyaan nih, tapi waktunya mepet sekali ya. Baik. Ya, Izin terima kasih menambahkan, cukup Pak. dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Selamat Baik, ya, semoga kedepannya lebih lancar lagi. Ya, terima kasih Mbak Ani. ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu penilai yang telah melakukan sesi diskusi dan tanya jawab dan dari kelompok 4 juga yang telah melakukan presentasi. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Selanjutnya untuk kelompok 5 dari Universitas Samratulangi.